Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, masih seputar kasus terbunuhnya mendiang Brigadir J ya. Ada satu tokoh kok tokoh sih, ada seorang perempuan yang berada di pusaran kasus tersebut ya, yang juga begitu banyak menyita perhatian. Bahkan ada beberapa kalangan yang menduga perempuan ini menjadi dalam tanda kutip itu penyebab segala permasalahan yang terjadi ya. Siapa lagi kalau bukan istrinya Irjen Verdi Sambo, yaitu Putri Candrawati ya. Jadi kalau di awal-awal proses ini berjalan ya, begitu PD-nya membuat satu alibi atau pernyataan bahwa yang bersangkutan ini adalah korban pelecehan seksual. Kemudian ini ditindaklanjuti dengan melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya ya, yang kemudian didampingi atau dikawal oleh kuasa hukumnya, kalau nggak salah Bang Patra ya. Itu soal kasus dugaan pelecehan seksual. Dugaan kasus pelecehan seksual tersebut sempat masuk ke tahap penyidikan. Jadi sempat masuk ke tahap penyidikan, artinya sempat disimpulkan bahwa terjadi setidaknya terpenuhi atau diduga ditemukan adanya unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual. Tetapi dalam perkembangannya ya, setelah adanya pengakuan dari Baradae, kemudian setelah adanya penarikan seluruh perkara-perkara yang terkait dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan ditarik ke Barreskrim, seolah semuanya itu berbalik arah ya. Apalagi setelah Baradae membuat satu pengakuan yang mengejutkan, diantaranya soal siapa pelaku atau otak rencana pembunuhan, dan pernyataan dari Baradae sendiri terkait dugaan pelecehan seksual. Dalam pengakuannya Baradae mengatakan bahwa dugaan tindak pidana pelecehan seksual itu tidak pernah ada. Jadi itu hanya satu karangan yang dibuat oleh Ibu Putri Candrawati ya. Teman-teman sekalian, kira-kira apa ya konsekuensi dari laporan Putri Candrawati soal dugaan pelecehan seksual? Jadi setelah beberapa waktu yang lalu, beberapa pelaporan terhadap mendiang Brigadir J ini dihentikan. Salah satunya soal dugaan pelecehan seksual, yang juga dihentikan penyidikannya ya di SP3 ya. Itu tentu ada konsekuensi hukumnya ya. Kemudian para pakar-pakar hukum itu berpendapat bahwa posisi Bu Putri Candrawati ini di ujung tanduk ya. Jadi beliau berpotensi menjadi tersangka. Teman-teman sekalian, kira-kira potensi tersangka Bu Putri Candrawati ini dalam hal apa saja ya? Itu yang coba aku analisa ya. Sebelumnya terkait perkembangan terbaru ya, Bu Putri Candrawati yang sempat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK itu dinyatakan ditolak ya. Tidak ada alasan logis atau dasar hukumnya untuk membuat permohonan itu diterima. Sebelumnya aku sampaikan itu. Kembali ke soal potensi tersangka Bu Putri Candrawati ya, menurutku ada beberapa ya. Di antaranya, pertama itu ada kemungkinan Bu Putri Candrawati ini terlibat dalam
pusaran kasus dugaan pembunuhan Brigadir J ya. Entah ini potensi tersangka sebagai yang ikut serta dalam peristiwa pembunuhan itu, atau terlibat dalam menghalang-halangi penyidikan, atau juga terlibat dalam menghilangkan atau merusak barang bukti ya. Kita tidak tahu, semuanya itu ada potensinya, ada potensi menjadikan Bu Putri ini sebagai tersangka. Kemudian terkait dengan penghentian pelaporannya soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh mendiang Brigadir J itu, beberapa pengamat mengatakan ini bisa ditindaklanjuti sebagai dugaan tindak pidana pengaduan fitnah atau pengaduan bohong ya. Tetapi menurutku kalau soal pemberitahuan palsu pada penguasa atau fitnah, pengaduan fitnah yang diatur dalam pasal 317 itu sulit untuk terjerat, karena pengaduan fitnah atau pemberitahuan palsu kepada penguasa dalam pasal 317 itu hanya bisa dilakukan jika korban atau orang yang dilaporkan itu mengadu atau melaporkan balik. Dan karena posisi atau Brigadir J sudah meninggal dunia, itu tentu Brigadir J tidak bisa melaporkan balik untuk pengaduan fitnah pasal 317. Tetapi menurutku teman-teman, sebenarnya yang menarik atau yang bisa dihubungkan dengan hal itu mungkin adalah penyebaran berita bohongnya ya. Ya nanti kalau penyelidik atau pihak kepolisian mau menyelidiki soal itu ya, mengangkat kasus itu, soal penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, itu ya memungkinkan untuk dijerat soal itu. Karena bagaimanapun juga pelaporan yang dilakukan Bu Putri Chandrawati itu selain mempersulit penyidikan juga telah menjadi konsumsi publik yang kemudian menimbulkan keonaran di publik. Jadi menurutku itu teman-teman, kalau soal pengaduan fitnahnya itu tidak bisa, karena itu harus dilakukan oleh terlapor. Dalam hal ini Brigadir J sudah meninggal dunia, jadi tidak mungkin bisa melapor balik. Sekali lagi, yang memungkinkan itu, aku bilang memungkinkan loh, tergantung hasil penyelidikan, itu soal kabar bohong yang menimbulkan keonaran. Jadi kita simpulkan ada beberapa potensi tersangka terhadap Bu Putri Chandrawati. Satu, soal kaitannya dengan pembunuhan mendiang Brigadir J. Kedua, merusak atau menghilangkan barang bukti. Ketiga, menghalang-halangi penyidikan. Keempat, itu kalau memungkinkan juga bisa dijerat dengan penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Ya segalanya nanti tergantung dari transparansi proses hukum. Cuman sekali lagi, tegakkan hukum walau langit akan runtuh. Equality before the law, semuanya punya persamaan di muka hukum. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.